Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam kesempatan ini tidak luput kita bersyukur kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berbuat baik kepada kita, dan jika dalam penglihatan kita apa yang berlaku pada diri kita sesuatu hal yang terlihat buruk atau tidak yang kita senangi, ya, tidak sesuai dengan keinginan di hati kita, maka jangan cepat-cepat kita menuduh Allah subhanahu wa ta'ala berlaku jahat, ya. Karena bisa jadi itu adalah berdampak positif buat diri kita. Misalnya saja ketika ada orang yang kena musibah, maka bisa jadi itu adalah teguran buat dia agar dia lebih memperhatikan, ya, kelakuan dirinya, lebih memperhatikan hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin sudah renggang, ya. Seperti misalnya dia sudah tidak mendirikan sholat 5 waktu atau sholat 5 waktunya, ya, tidak lengkap, ya. Pokoknya kita selalu mengedepankan sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap nikmat kita bersyukur, dan terhadap nikmah, lawan daripada nikmat, itu kita bersabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan makanan, membutuhkan rezeki, maka sudah pasti untuk kita tidak tersisa. Jikalau Allah membutuhkan makan, ya. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan makan, maka sudah pasti ia akan lapar. Dan sudah pasti ia lebih memperhatikan, ya, makanannya dan tidak memperhatikan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan sama sekali makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh makan, ya. Malaikat saja tidak butuh makan karena tidak memiliki nafsu. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan malaikat. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala butuh makan, berarti dia membutuhkan makhluknya. Berarti dia dalam hidupnya tidak bisa berdiri sendiri. Dalam hidupnya memerlukan penopang hidup, ya.
Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala butuh makan, maka sudah pasti ia akan sama dengan makhluknya yang lemah karena butuh makan. Sebagaimana makhluk, ia butuh makan karena ia memerlukan kekuatan untuk bergerak. Kalau tidak makan pasti dia lemah. Dan ini mustahil berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surah An-Naml ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatirus samawati wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku lagi mencari pelindung selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi? Qul aghairallahi, apakah, katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah? Qul aghairallahi attakhidhu, apakah kepada selain Allah aku menjadikan pelindung sebagai pencipta langit dan bumi? Padahal wahuwa yut'imu, padahal dialah Allah yang memberi makan. Wala yut'am, dan tidak diberi makan. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakanlah Muhammad, aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama dalam berserah diri kepada Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan kamu sekali-kali menjadi orang yang musyrik. Kita garis bawahi wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi makan dan tidak diberi makan. Di dalam surat Toha ayat yang ke-132 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabar atasnya. Kami, kata Allah, tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makan. Tapi Allah lah yang memberikan rezeki. Allah lah yang memberikan makan. Allah Ta'ala tidak membutuhkan makhluknya. Tidak membutuhkan makhluknya untuk hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala itu witir ganjil. Ia hidupnya Allah tidak berpangku, tidak membutuhkan penopang.
dari makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Itulah Tuhan yang sesungguhnya, bukan KW. Itulah zat yang hidupnya tidak membutuhkan makhluk atau bantuan makhluknya. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.